juga narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Bapak Budi Nugroho. Selamat malam Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo. Selamat malam Pak. Malam ya, gimana Bu? Apa kabar Pak hari ini? Baik-baik ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Pak Budi ini adalah seorang founder dari Idea Coffee, Cafe and Roastery, pengajar workshop online dan offline kopi manual brew dan machine di beberapa tempat yang sudah lebih dari 50 batch atau 10-15 orang per batch sebelum pandemi. Nah, seperti kita tahu nih Pak, ini kan masih dalam situasi pandemi nih. Apakah kegiatan tersebut masih jalan atau tertunda Pak? Kalau workshop yang offline masih jalan, tapi sekarang hanya dibatasi maksimal 8 orang pesertanya. Kemudian kalau yang di kedai saya, yang di sini, itu maksimal 3 orang aja. Gitu, masih jalan. Kemudian yang online juga masih jalan, tapi memang frekuensinya tidak sebanyak sebelum pandemi. Ya, kalau sebelum pandemi 1 bulan itu bisa sampai 2 kali gitu ya sebulan, tapi sekarang paling 2 bulan baru 1 kali baru bisa jalan. Oke, jadi tetap jalan namun ada pembatasan ya Pak ya? Pembatasan dan pengurangan frekuensi. Oke Pak, boleh diperkenalkan dulu profil dari Idea Coffee dan juga apa sih Pak latar belakang dari Idea Coffee ini sendiri? Silakan. Oke, ya terima kasih Mbak Ika ya. Perkenalkan ya, malam ini terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk tampil di acara webinarnya Subiantik ya. Jadi nama saya Budi Nugroho ya, panggilannya Bunuk ya, singkatan dari Budi Nugroho. Sebenarnya saya berkecimpung di kopi ini masih baru ya, baru sekitar 6 tahun lah maksimal ya. Sebelumnya saya ini katakanlah boleh dikata menemukan dunia kopi ini secara tidak sengaja. Jadi saya sebenarnya tidak tidak maniak atau tidak mencandu minum kopi. Jadi saya tidak harus minum kopi setiap hari gitu ya. Jadi saya lebih suka teh, tapi kebetulan memang kalau dulu sebelum 6 tahun itu saya kalau minum kopi itu pasti kopi saset ya, kopi instan. Jadi saya jaga-jaga kalau minum kopi saset itu pasti harus minum di rumah, karena kalau habis minum itu pasti saya merasakan sakit perut ya, perutnya mules, kemudian jantung saya berdebar lebih cepat ya gitu. Nah, itu kalau saya minum kopi instan. Kemudian atas dasar pengalaman tersebut, kalau saya minum kopi di kafe, di kedai itu kok nggak masalah gitu dengan lambung, dengan jantung. Akhirnya saya bereksperimen membeli roasted bean ya, kopi biji sangrai sendiri, kemudian saya giling sendiri, saya minum, ternyata nggak masalah. Jadi saya kemudian tahu penyebabnya bukan karena faktor kopinya, tapi karena faktor pabrikan atau faktor komposisi kemasan, komposisi kopi instan yang mungkin di dalamnya tidak hanya isinya kopi dan gula, tapi juga mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat pengaruh ke tubuh. Nah, sejak itulah kemudian saya tertarik belajar kopi gitu, kemudian saya mengikuti kursus barista dan lain sebagainya, sampai kemudian ada yang tertarik minta diajarin, akhirnya saya ajarin dan berkembang sampai sekarang gitu. Begitu ceritanya Bu Ika. Oke. Nah, teman-teman, kopi ini adalah salah satu minuman yang paling populer di Indonesia. Bahkan sekarang menjadi trendsetter bagi semua kalangan ya Pak ya, betul ya? Iya. Oke. Kedai-kedai kopi di pinggir jalan hingga kafe eksklusif menyediakan minuman ini sebagai menu utamanya. Sejalan dengan popularitasnya, kabar miring seputar kopi pun sering banget kita dengar. Berbagai pertanyaan pun sering membuat kita was-was saat konsumsi. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kopi, mitos, dan juga seduh manual yang pastinya menarik banget nih dan sayang untuk dilewatkan, apalagi buat penikmat filosofi kopi. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang
ada pertanyaan seputar materi hari ini, bisa langsung nanti ditanyakan via chat saja ya. Untuk singkat waktu, silahkan Pak Budi. Oke, saya share screen ya, Bu. Oke, Pak. Bisa dilihat ya, Bu? Oke, Pak, sudah muncul. Oke, terima kasih. Ya, jadi presentasi saya kasih judul Kopi Mitos dan Seduh Manual. Kenapa demikian? Jadi gini, ini perkenalkan saya ini tadi. Jadi saya dari kelahiran tahun 70, saya sebenarnya backgroundnya ilmu komunikasi. Jadi saya komunikasi dari 11 Maret Solo, saya pernah jadi wartawan dan di production house, dan baru tahun 2016 saya mulai. Jadi kopi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1696 ya. Jadi pertama kali masuk di Pondok Kopi. Pondok Kopi Jakarta Timur itu adalah kebun kopi pertama di Nusantara di Indonesia. Jadi Jawa sempat menjadi pusat perkebunan kopi di luar Jazirah Arab ya, karena pada waktu itu pusat perkebunan kopi itu adanya di Jazirah Arab ya, di Ethiopia, di Yaman gitu ya. Dan kopi dari Jawa pernah jadi produk unggulan ekspor ya ke Eropa sampai mencapai puncaknya pada tahun 1711 ya. Kemudian memunculkan sebutan secangkir Jawa untuk menyebut kopi dari Jawa, Cup of Java gitu loh. Nah, tapi pada waktu itu kopi yang didatangkan awal-awal itu masih kopi jenisnya Arabica ya. Arabica yang perlu pemeliharaan lebih telaten ya, lebih bagus, sehingga kemudian tahun 1900-an didatangkan bibit kopi Robusta ya, dan Robusta ternyata lebih mudah pemeliharaannya, budidayanya, dan lebih tahan terhadap hama. Nah, pada waktu itu memang kualitas kopi dari Indonesia, dari Nusantara yang bagus itu kebanyakan diekspor. Sejak dari zaman Belanda sampai tahun 80-an masih diekspor dominasinya. Jadi kopi yang ditinggal di Indonesia, di Nusantara, yang kita minum itu sebenarnya kopi Robusta dan kopi Arabica asalan, yang katakanlah kalau boleh dibilang tuh grade-nya atau KW-nya tuh KW2 ke bawah gitu loh, sehingga yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Jadi kita masyarakat Indonesia memang pada sampai akhir tahun 1980-an itu cuman tahu tuh kopi itu pahit ya, kopi itu pahit. Makanya hanya ada 2 menu kopi pada waktu itu di warung kopi, di restoran, dan di hotel juga menunya cuma kopi hitam sama kopi susu, udah itu aja. Jadi kopi hitam itu kopi yang ditambah gula, kemudian kopi susu itu ya kopi yang ditambah susu kental manis atau kental manis. Nah, karena dikonsumsi selama puluhan tahun turun-temurun, maka timbullah beberapa salah kaprah tentang kopi. Nah, salah kaprahnya itu apa? Nah, salah kaprah yang pertama adalah kalau kita minum kopi nggak bisa tidur. Ya. Kalau orang malam-malam gitu minum kopi, jangan minum kopi nanti susah tidur kayak gitu. Terus atau sebaliknya, kalau mau begadang ya, begadangnya buat ronda atau buat belajar, minum kopi biar melek gitu kan gitu. Kemudian yang salah kaprah kedua, kalau minum kopi jantung berdebar lebih cepat gitu. Biasanya itu. Ini salah satu yang ini saya alami juga. Kemudian yang ketiga, kalau minum kopi asam lambung naik. Makanya orang yang punya sakit MAH, punya penyakit asam lambung takut kalau minum kopi gitu. Nah, yang keempat terakhir, kalau minum kopi perutnya mules gitu, sakit perut gitu, ke belakang gitu. Ini beberapa salah kaprah yang akibat kita minum kopi ya, katakanlah minum kopi instan gitu ya, dalam tanda kutip kopi saset ya. Kemudian kita akhirnya menyalahkan kopinya gitu loh. Kopi secara umum disalahin gitu. Padahal yang salah hanya kopi tertentu begitu. Jadi sebenarnya kopi itu, kualitas kopi atau kenikmatan kopi itu kan sebenarnya sangat ditentukan sama beberapa faktor ya. Jadi 30% itu ditentukan sama faktor alam ya. Faktor alam itu yaitu iklim, ketinggian dari permukaan laut ya, ketinggian kebunnya maksudnya. Kemudian paparan sinar matahari, kemudian kelembapan, curah hujan ya, sama struktur tanahnya gitu. Jadi itu. Kemudian 30%-nya sama faktor budidaya. Ya, budidaya itu maksudnya ditentukan sama faktor petaninya. Jadi
varietas kopi apa yang ditanam, kemudian perawatannya bagaimana, apakah menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia dan lain sebagainya. Kemudian proses pasca panen. Jadi 60% kenikmatan atau 60% kualitas kopi itu adanya di hulu, adanya di kebun. Ya, kemudian 30%-nya dipengaruhi sama faktor sangrai, ya, sangrai atau roasting. Dan kita yang menyeduh ini atau barista atau brewer itu hanya menentukan atau menyumbang kenikmatan kopi itu cuma sekitar 10% saja, gitu. Nah, kan kita kenal kopi nih ya, ada kopi itu ada 4 macam ya jenisnya. Jadi ada Arabica, ada Robusta, ya. Sama satu yang ketiga Liberica dan Excelsa. Ya. Nah, kita sebaiknya membedakan sebenarnya kopi yang kita minum itu harus dibedain Robusta atau Arabica. Jadi jangan sampai salah. Ya. Karena orang menyamaratakan semua kopi itu efeknya sama, padahal kan enggak. Jadi kalau secara fisik ya, misalkan bisa dilihat di sini gambarnya, mana sih kopi Robusta atau Arabica, kita akan sulit membedakan hanya dari tampilan fisik. Meskipun secara teori disebut kalau kopi Robusta itu bijinya lebih besar daripada biji kopi Arabica, tapi sebaliknya juga ada juga kopi Arabica yang bijinya besar. Demikian juga ada kopi Robusta yang bijinya kecil. Jadi ini jenis kopi, 2 jenis kopi yang paling banyak diminum dan paling banyak dibudidaya dan diperdagangkan. Itu Arabica. Arabica itu ciri khasnya apa? Dia ditanam di dataran tinggi, ya, kemudian rendah kafein, kemudian aromanya itu harum atau intens. Jadi kalau kita cium bau bijinya atau bau kopi bubuknya itu pasti harum, ya. Kemudian seimbang antara pahit dan asamnya, ya, itu. Kemudian good body. Kemudian Robusta kebalikannya. Robusta itu ditanamnya di dataran rendah ya, di bawah 800 meter dari permukaan laut. Kemudian bunga atau bijinya lebih besar daripada si Arabica secara umum ya. Kemudian kafeinnya tinggi, kafeinnya 2 kali lipat dari kafeinnya si Arabica. Makanya kalau kita mau begadang, mau pengen katakanlah nggak tidur ya, pengen kafein yang lebih tinggi, maka ya pilihnya kopi Robusta. Jadi jangan salah. Kemudian baunya itu seperti bau tanah atau bau kayu, bau woody atau bau irti gitu lah, bau tanah gitu ya. Kemudian dia cenderung pahit ya, cenderung pahit atau kalaupun ada asamnya sangat rendah. Kemudian high in body gitu. Itu 2 jenis kopi yang paling banyak kita minum dan paling banyak dijual di pasaran. Nah, sebenarnya kopi itu setelah dipanen ya, dipanen kan kita melalui proses pasca panen dulu. Jadi kalau kita minum kopi sebaiknya kita juga tahu kopi yang kita minum nih proses pasca panennya apa gitu ya. Apakah natural atau full wash atau semi wash. Nah, ini saya jelaskan. Kalau kopi yang proses pasca panennya itu natural, jadi itu kopi cuma dijemur aja, istilahnya begitu. Jadi biji kopi yang warna merah, yang buah ceri kopi ya, dia disortir, kemudian dilakukan perambangan. Perambangan itu direndam di air ya. Yang kopi yang bagus itu yang tenggelam, sementara kopi yang agak kualitasnya jelek, yang density-nya rendah itu yang ngambang. Kemudian setelah dirambang, dijemur begitu saja bersama dengan kulit cerinya. Setelah itu baru dikupas kulit ceri. Ini namanya proses natural. Jadi kenapa dinamakan natural? Karena dia prosesnya begitu saja. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, yang kedua proses full wash ya. Full wash atau proses cuci. Proses cuci ya, ini ada 2 proses cuci, yaitu yang full wash dan semi wash. Ini sebenarnya hampir sama antara semi wash dan full wash. Hanya bedanya kalau yang full wash itu dia dijemur bersama dengan kulit tanduknya itu atau kulit gabah itu sampai kering ya, sampai kadar airnya 12%, baru setelah itu dijual. Nah, sementara yang semi wash itu dia dijemur bersama kulit tanduk atau kulit gabah sampai kadar airnya masih tinggi. Jadi kadar air masih 30%, masih 40%, terus dikupas kulit tanduknya, kemudian dijemur ulang lagi sampai kadar airnya turun. Nah, ini yang semi wash. Jadi sama. Nah, yang ada lagi proses namanya honey proses. Jadi kenapa dinamakan honey? Karena
di lapisan kopi itu setelah kulit ceri ya, setelah kulit ceri itu ada yang namanya lendir. Lendir itu lengketnya seperti madu. Nah, dalam honey proses ini milnya ini atau lendirnya sengaja disisakan menempel di kulit tanduknya. Jadi sengaja nggak dicuci. Makanya kenapa dinamakan honey. Gitu. Jadi bukan direndam di madu, tapi karena lendirnya sengaja disisakan. Ini honey proses ya. Nah, yang terakhir di Indonesia ada yang namanya wine proses ya, proses fermentasi atau proses membusukan buah ceri kopi ya selama beberapa hari, bisa sampai bahkan 30 hari ya. Kemudian setelah itu kulit cerinya dikupas, ceri kopinya yang warna merah itu dikupas, baru dijemur. Ini dinamakan wine. Kenapa dinamakan wine? Karena proses fermentasi ini menimbulkan aroma bau seperti minuman wine gitu. Ini proses pasca panen. Nah, sebenarnya kita kalau kopi itu tidak ada namanya expired atau apa ya, expired kadaluarsa dia tidak ada, tapi sebenarnya ada puncak rasa dan aroma kopi. Dan puncak rasa aroma kopi itu sebenarnya ada perdebatan ya, sebenarnya berapa lama sih, tapi biasanya secara umum orang mematok puncak rasa aroma kopi itu selama 1 bulan setelah tanggal roasting gitu, setelah tanggal roasting. Makanya sebaiknya kalau kita membeli biji kopi, perhatikan tanggal roastingnya tanggal berapa, jangan sampai kelamaan. Tapi kalau kopi-kopi yang kita dijual di supermarket itu yang dikemas secara rapat itu biasanya tanggal kadaluarsanya adalah 1 tahun setelah tanggal roasting. Ini sesuai dengan ketentuan dari perindustrian gitu ya. Nah, jadi berbeda sama teh ya, yang kalau teh kan nggak perlu digiling. Jadi kalau kita dapat daun teh ya, daun teh yang udah kering, kita seduh pakai air panas sudah jadi. Tapi kalau kopi sebaiknya kopi kita dalam biji, dalam bentuk kopi segar itu ada kopi yang berbentuk itu sudah aroma atau rasanya sudah turun gitu. Jadi karena kopi itu sebagai dalam bentuk biji, makanya kopi blender atau kopi kemudian kopi tubruk ya, kopi tubruk itu adalah cara seduh kopi yang paling dasar ya, cara seduh kopi manual yang paling dasar. Jadi dia digunakan dalam metode cupping, dalam metode uji rasa. Karena metode tubruk ini yang mampu mengeksplor rasa aroma kopi yang paling otentik, yang tidak ada tidak ada pembelokan atau rekayasa gitu. Jadi yang paling asli itu ya dari kopi tubruk gitu. Jadi ini adalah metode seduh manual ya, yang paling dasar. Jadi kopi tubruk itu sebenarnya termasuk metode perendaman ya. Jadi karena kopi direndam, bubuk kopi yang udah digiling direndam dalam air panas ya selama 3-4 menit, setelah itu disaring gitu. Nah itu. Dan terakhir sama juga dengan teh, kopi yang udah selesai direndam sebaiknya setelah itu kita saring, jadi pisahkan antara ampas dengan airnya supaya ekstraksi kopi dengan air tidak terus terjadi. Nah, kalau kita senang dengan kopi, suka ngopi ya, sebaiknya apa sih alat-alat seduh yang wajib kita miliki ya? Yang pertama adalah grinder ya. Grinder itu gilingan ya, gilingan kopi. Ini harganya murah ya, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan juga ada. Ada juga kopi yang hand grinder, digiling secara manual pakai tangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah timbangan. Ya, kenapa kita perlu timbangan? Karena kita mengukur rasio antara kopi dengan air, maka harus ditimbang supaya kita kalau nyeduh kopi itu bisa konsisten rasanya, maka perlu ditimbang. Yang ketiga, kita perlu punya kettle leher angsa. Kettle yang ada leher angsa itu yang ujungnya atau lubangnya kecil gitu ya, supaya nuang airnya bisa diatur. Terus yang terakhir alat seduh manual, ini bebas mau punya alat apa aja. Minimal kalau nggak punya alat, dengan grinder, dengan timbangan, dengan kettle kita udah bisa bikin kopi tubruk ya.
kalau nggak punya alat apa-apa. Dengan 3 alat ini kita udah bisa bikin kopi enak dengan metode tubruk. Ya. Nah, yang terakhir, sekarang ini kan banyak yang namanya kopi ekstrak atau kopi biang atau kopi konsentrat ya. Kalau kita lihat-lihat di mana marketplace ya, di marketplace yang ada sekarang itu banyak yang jual kopi konsentrat. Jadi kopi konsentrat itu apa sih? Kopi konsentrat itu sebenarnya adalah kopi biang yang dibuat dengan metode espresso, pakai mesin espresso ya, pakai mesin espresso, jadi dia kental ya. Jadi kalau kita mau bikin kopi susu, mau bikin kopi americano, mau bikin kopi apapun, udah gampang, tinggal pakai beli kopi ini aja, terus tinggal tambah beli susu, beli gula aren, udah jadi deh gitu. Jadi yang paling simpel tanpa kita harus beli alat, ya beli kopi ekstrak. Jadi kita udah bisa nyeduh kopi enak. Nah, kopi ekstrak ini macam-macam. Ada yang ekstrak kopinya itu dibuat dari blend campuran robusta dengan arabica. Ada yang full arabica juga, ada yang full robusta juga, macam-macam. Jadi kita bisa lihat deskripsinya ketika mau beli atau mau pilih kopi ekstrak ini isinya apa aja kopinya, begitu. Oke, ini terakhir adalah bio-link saya di omli.club/idea coffee. Jadi di sini lengkap, ada kontak person saya, ada WhatsApp, ada toko marketplace dan lain sebagainya. Ada YouTube juga ada. Mungkin begitu sharingnya di sini dulu. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Pak Budi, penjelasannya luar biasa sekali ya. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak, dari Ibu Erna. Ibu Erna. Iya. Kopi fermentasi itu biji kopinya difermentasi dengan ragi apa dan berapa lama prosesnya Pak? Oke, saya jawab langsung ya. Oke. Ya gini, maksudnya gini. Jadi kopi fermentasi itu buah ceri kopi ya, buah ceri kopi yang warna merah itu dimasukkan ke dalam wadah plastik ya, wadah plastik yang kayak ember besar gitu. Kemudian ditutup, didiamkan selama berhari-hari. Ada setiap prosesor kopi beda-beda rumusannya. Ada yang cuma 2 minggu, bahkan ada yang sampai 30 hari tanpa ragi, biasanya tanpa ragi. Jadi hanya dibusukin aja ya. Jadi hanya dibusukin selama berhari-hari sampai setelah itu dikeluarkan, kemudian dikupas kulit ceri kopinya, setelah itu dijemur. Tapi memang sekarang ini banyak, selain yang saya jelaskan tadi, ada beberapa metode pasca panen lagi yang lahir baru-baru juga ya. Ada yang dikasih ragi, ada yang lain sebagainya. Jadi banyak lahirnya proses pasca panen lain yang memodifikasi rasa gitu ya. Seperti ada yang pakai ragi juga ada yang pakai bakteri juga ada. Tapi kalau yang fermentasi yang tadi yang pakai untuk kopi wine itu tanpa ragi. Ini ada Pak Fran Jayang, waduh senior ini Pak Fran. Wah. Mungkin begitu Mbak Tika. Oke. Ya, dan untuk kelebihannya itu untuk apa Pak? Kelebihannya, jadi gini Bu Erna. Jadi setiap proses pasca panen akan memberikan rasa sendiri-sendiri. Jadi setiap kopi dari satu sumber atau dari satu kebun, meskipun kebunnya sama, kopinya sama, tapi ketika diproses pasca panen yang berbeda-beda, pasti rasanya juga akan berbeda. Jadi setiap orang seleranya juga beda-beda. Jadi sebenarnya dalam kopi itu tidak ada yang benar salah, tidak ada yang paling enak yang mana, tapi sesuai dengan selera masing-masing. Jadi masing-masing ada yang sukanya kopi wine, itu ada yang sukanya kopi yang proses natural. Jadi itu sebenarnya begitu. Jadi ya, harganya sekalian ini ya, harganya jadi mahal ya. Jadi kalau mau diurut itu kopi yang paling mahal mungkin kopi luwak ya. Setelah kopi luwak mungkin
ini tergantung daerah ya, tapi secara umum kopi yang mahal itu kopi luwak, kemudian coffee wine ya, coffee wine, setelah itu yang mahal lagi kopi proses natural ya, setelah itu proses honey proses, kemudian proses full wash, baru yang paling murah itu yang kopi proses semi wash atau wet hulling begitu. Jadi urutan-urutannya kalau beda proses pasti juga beda harga, meskipun kebunnya sama gitu. Begitu Bu Erna. Oke. Lalu selanjutnya Pak, ngomong-ngomong tentang Arabica atau Robusta kopi, ini menurut Bapak yang bagus itu yang mana Pak? Yang mungkin yang paling bagus seperti itu? Atau mungkin tergantung selera masing-masing? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyain sama pengunjung kedai. Jadi tanyanya selalu gini, saya minta kopi yang paling enak ya kan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kopi itu sangat personal ya, sangat personal. Jadi setiap orang itu seleranya beda-beda. Ada yang suka kopi Robusta, ada yang sukanya kopi Arabica. Jadi kita nggak bisa menghakimi atau menilai ini kopi yang paling enak ini nih, kopi dari satu daerah tertentu paling enak. Tapi itu kan enak menurut saya gitu kan, belum tentu orang yang beli juga merasa enak gitu. Jadi saya paling nggak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Kopi yang paling enak yang mana ya, nggak bisa gitu, nggak bisa dihakimi. Ini yang paling enak dari katakanlah dari daerah A gitu, belum tentu juga gitu kan. Selera orang berbeda-beda. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya semua kopi enak, bahkan kopi saset atau kopi instan juga enak. Kalau orangnya suka gitu kan, mau begitu Mbak. Oke. Jadi tergantung selera ya Pak ya? Betul, tergantung selera sukanya apa. Tapi memang kalau orang belum pernah ngopi ya dicoba aja beberapa jenis kopi dari daerah masing-masing daerah yang mana, terus sampai akhirnya ketemu selera yang pas tuh dengan kopi dari daerah ini dan proses pasca panen ini gitu loh. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Intan. Proses penjemuran yang terbaik yang untuk menjaga cita rasa itu bagaimana Pak? Pakai alat atau bagaimana? Ya, di perkebunan kopi di Indonesia rata-rata proses penjemuran masih manual. Maksudnya manual itu pakai bantuan sinar matahari ya. Memang ada alat pengering ya, tapi belum banyak digunakan. Dan biasanya proses penjemuran yang baik tidak langsung ketemu tanah gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kalaupun ketemu dialasin di lapangan atau di tanah itu ada alas apa sih namanya, plastik gitu loh Mbak, alat plastik, terpal gitu ya, terpal. Atau kalau misalkan lebih bagus lagi dinaikin, dibuatin tempat yang lebih tinggi dari tanah sehingga tidak langsung kena tanah. Jadi pakai tempat lagi di atas gitu, dan di atasnya biasanya ada yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung, jadi harus ada para-para gitu, ada para-para yang kayak jaring-jaring yang warna hitam itu supaya panasnya tidak terlalu panas, bisa dikontrol gitu. Ada alat pengering ada, tapi sebagian besar petani di Indonesia masih secara manual, masih pakai alami sinar matahari. Meskipun ada juga beberapa sentra perkebunan kopi itu yang pakai model rumah dom. Jadi rumah dom itu rumah yang alasnya dari atap kaca atau atap yang dari plastik ya, plastik warna transparan itu juga bisa. Tapi itu masih harganya, biayanya masih tinggi sehingga mahal. Oke. Saya langsung jawab pertanyaan Bu Liliana ya. Apakah kopi wine lebih baik untuk kesehatan karena difermentasi, apakah rasanya asam? Ya, oke. Jadi begini Bu, kopi Arabica ciri khasnya adalah asam. Jadi kalau Ibu mau membedakan kopi Arabica atau Robusta, Ibu minum aja kalau misalkan kopi itu ciri khas asamnya tinggi ya, itu berarti kopi Arabica. Tapi kalau asamnya nggak ada atau mungkin asamnya rendah, lebih dominan pahitnya, maka itu kopi Robusta ya. Kemudian apakah kopi wine baik untuk kesehatan? Sepanjang pengalaman saya tidak semua jenis kopi, semua jenis pasca panen kopi baik-baik saja untuk kesehatan Bu. Maksudnya tidak ada yang memberikan efek
apa gitu misalkan sepanjang kopinya asli ya, maksudnya kopinya asli, tidak ada campuran apa lain ya, hanya kopi saja, yakin itu kopi masih segar, Anda giling, terus Anda tahu itu digiling sendiri, digiling maksudnya digiling tidak ada campuran lain, maka kopi itu apapun proses pasca panennya baik-baik aja untuk kesehatan. Bahkan orang yang punya sakit mah atau punya asam lambung ya, kalau kopinya asli insya Allah sih aman untuk kesehatan kok. Untuk lambung, untuk mah juga nggak ada masalah. Hanya mungkin beberapa orang yang punya asam lambung atau mah mungkin agak menghindari kopi Arabica, lebih senang dengan kopi Robusta ya, karena tidak ada asamnya gitu. Bu Erna nanya lagi, boleh saya jawab langsung Mbak Tika? Halo? Oke. Saya jawab langsung ya Bu Erna, apakah kopi saset udah ada campuran macam-macam? Sepertinya iya Bu. Jadi mohon maaf aja, bukan saya menjelek-jelekan kopi saset, tapi memang biasanya campuran yang paling umum adalah gula ya, gula, kemudian apa ya, campuran zat-zat lain lah ya, yang supaya kopi itu aromanya lebih wangi, lebih harum gitu Bu. Ya, mungkin itu sih, tapi saya bukan mau menjelek-jelekan ya, tapi memang kopi saset sepertinya ada campuran ya, ada campuran, tapi saya tidak tahu persis itu apa, tapi itulah yang menyebabkan efek kopi saset berbeda-beda pada tiap orang, ada yang cocok, ada yang enggak begitu. Oke, itu untuk Bu Erna. Pak Kris ya. Pak Kris ya, saya langsung jawab ya Bu Tika. Oh, nggak ada suaranya Bu. Halo Pak, apakah ya, sudah? Oke. Udah. Langsung saya jawab ya Bu Tika. Oke, silahkan Pak. Ya, untuk pembuatan kopi manual dengan mocha pot, French press atau cold brew, ada tips dan triknya? Berapa kali buat di rumah tapi berasa kurang greget? Oke. Ini agak panjang jawabannya. Pengaruhnya menggunakan teko leher angsa dengan teko biasa. Oh ya. Saya jawab satu-satu ya. Oke Pak. Untuk pembuatan kopi dengan mocha pot ini ada tips. Oke. Intinya gini Pak, kalau kita bikin kopi apapun alatnya, kuncinya adalah rasio ya. Rasio itu perbandingan antara kopi dengan air ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan biasanya rasionya 1:15 gitu. Itu artinya kopinya 1, airnya 15. Jadi kalau misalkan kopinya 10 gram berarti airnya 150 gram gitu. Itu rasio. Nah, dalam setiap metode apapun caranya, apapun seduhannya, kita harus paham Bapak pakai rasio berapa gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau kopi espresso itu rasionya antara 3 sampai 4. Artinya kopinya 1, airnya 3, atau kopinya 1, airnya 5. Itu rasio espresso. Tapi kalau rasio mocha pot, rasio French press itu biasanya kalau mocha pot rasionya sekitar 1:6 ya, 1:6. Kalau French press sama cold brew terserah Bapak mau pakai rasio berapa ya. Rasio yang umum mungkin antara rasio 15 sampai 18. Yang umum maksudnya gini, orang yang nggak biasa ngopi terus disuruh ngopi kopi tanpa gula mungkin masih bisa minum dengan rasio 15 sampai 18. Tapi kalau orang yang sudah biasa ngopi mungkin rasio 15 dianggap terlalu watery atau terlalu encer atau kurang nendang. Jadi dia butuh rasio yang lebih pekat, misalkan rasio 10 ya, 1:10 gitu. Jadi itu kuncinya rasio Pak, makanya tadi perlu timbangan. Nah, Bapak harus nyoba-nyoba lagi rasio yang pas untuk kopi tertentu berapa. Jadi rasio ini tidak bisa disamakan Pak untuk semua jenis kopi. Jadi misalkan saja Bapak pakai kopi Gayo nih cocok nih kalau pakai rasio 1:15. Tapi kalau misalkan Bapak pakai kopi dari daerah Priangan 1:15 kurang nih, harus 1:12 begitu. Jadi kita harus melakukan trial and error Pak untuk menemukan satu kecocokan pada satu jenis kopi.
Apa pengaruhnya menggunakan teko leher angsa, Bu Liliana? Begini Bu, teko leher angsa kan kayak gini nih Bu ya. Saya kasih contoh. Ini kan teko leher angsa yang kecil, yang manual ya. Kita kan ketika menggunakan rasio, ini kan ditimbang airnya, jadi harus dituang sedikit demi sedikit supaya nggak langsung kebanjiran. Nah kalau kita pakai tuang teko yang biasa, yang lehernya besar, maka kan bisa jadi ini airnya langsung ngucur kebanyakan gitu loh Bu. Nggak sesuai dengan rasio yang kita inginkan gitu. Jadi untuk metode seduh manual, misalkan pakai dripper ya, metode pour-over ya, tuang air yang pakai dripper itu, pakai filter. Nah biasanya kita butuh teko leher angsa. Pak Bu Leroy, apa perbedaan espresso dengan kopi tubruk ya? Kalau kopi espresso Bu, pertama espresso itu biji kopinya blend, campuran ya, campuran dari beberapa origin. Bisa campuran beberapa origin Arabica, bisa juga blend antara Robusta dengan Arabica, campuran, tergantung setiap roastery atau setiap penyangrai punya racikan atau punya blend sendiri-sendiri yang pasti semua blend rasanya nggak sama karena blend tersebut rahasianya ada di penyangrainya ya. Sementara kalau kopi tubruk ya, dia diseduh manual, cuman bubuk kopi, kemudian sesuai dengan rasio ya, misalkan bubuk kopinya 12 gram misalkan ya, bubuk kopinya 12 gram, ibu mau pakai rasio 15, maka airnya 180, ya udah tuang air 180 ya, nggak usah diaduk, didiamkan saja selama 3 sampai 4 menit ya, setelah itu disaring. Itu kopi tubruk gitu. Kalau kopi espresso, pertama kopinya blend, dan kedua dibuat dengan mesin espresso Bu. Dibuat dengan mesin espresso sehingga ada faktor atau unsur tekanan dari mesin yang tekanannya bisa sampai 10 bar tekanannya. Itu kopi espresso. Dan kopi espresso itu satu shot itu isinya cuma 30 mili ya, cuma 30 mili. Jadi kopi 10 gram hasilnya cuma 30 mili, makanya dia kopi espresso bisa menjadi bahan atau biang untuk pembuatan kopi susu ya, karena 30 gram kopi espresso itu udah setara dengan 150 gram kopi tubruk gitu. Ya begitu Pak Kris, kira-kira begitu. Jadi tergantung jenis kopinya apa, rasionya berapa. Tapi rasio yang umum itu 15 sampai 18 rasionya. 1:15 dan sampai 1:18 yang umum. Tapi setiap jenis kopi rasio yang cocok untuk kopi tersebut enaknya memang beda-beda untuk setiap orang gitu loh Pak. Jadi kopi itu sangat personal Pak. Jadi saya nggak bisa menyamaratakan Bapak pakai rasio 15 aja Pak, belum tentu cocok juga buat Pak Kris gitu Pak. Mungkin begitu Bu Tika. Oke, ini Pak maaf ya, ini masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab nih, saya bantu pecahnya Pak ya. Ya, boleh. Oke, ini dari Bu Liliana. Kalau mau belajar kopi dengan Pak Budi, kelasnya harga berapa? Ibu klik itu aja Bu, klik bio-link yang tadi Bu, biar bisa mendapat penjelasan lebih lengkap. Di bio-link saya ada. Oke, jadi nanti langsung akses ke linknya saja ya Pak nanti ya? Di chat boleh deh. Oke. Lalu selanjutnya dari Mbak Intan. Pengaruhnya apa ya Pak? Cara penjemuran pakai plastik atau terpal dengan penjemuran yang diberi jarak dari tanah? Tentu saja Bu, kalau misalkan penjemuran kopinya itu tidak langsung terpana langsung nempel di tanah ya, tentu saja kan lebih bersih Bu ya, lebih bersih, bebas dari debu. Semua tempat penjemuran kopi itu kan di lapangan tertentu yang jauh dari jalan ya, bisa jadi kan ada petani kopi itu di pekarangan ya, di pekarangan rumah atau pekarangan apa yang ada di pinggir jalan, sehingga kadang-kadang ketika kita terima
green bean itu misalkan kalau yang dijemurnya di tanah kemudian dikasih terpal ya, misalkan ada kerikilnya lah, ada apalah gitu. Jadi tentu saja kalau di tanah yang dikasih terpal ya masih ada kemungkinan lah ya debu tanah ya, itu tercampur ke bibit. Nah, kalau di atas permukaan ya itu kan kalau misalkan nanti hujan gitu kan, nanti hujan dia gampang nutupnya. Jadi kalau misalkan hujan nggak perlu diangkut ke dalam, tapi cukup ditutup saja, atau dia tidak akan kena tetesan airnya gitu. Tapi kalau di tanah kan mau nggak mau harus dibawa ke gudang, harus dimasukin ke karung lagi supaya nggak terkena tetesan air tanah gitu loh, air hujan maksudnya begitu. Apalagi kalau di atasnya di rumah dom udah pasti aman gitu. Lebih ke cara ini aja Bu, cara yang lebih higienis, yang lebih bersih, yang mungkin diterima sama pasar gitu ya. Kopi green bean-nya lebih bersih ya, tidak ada ada campuran batu, campuran tanah, sehingga ketika kita minum nggak ada bau-bau lain gitu loh Bu. Begitu Bu. Oke, jadi perbedaannya adalah untuk supaya lebih higienis aja ya Pak? Ya, lebih higienis ya, kualitasnya juga lebih terjaga lah gitu kalau kita beli kopi yang dijemurnya di tempat yang bersih, yang nggak di pinggir jalan, yang nggak diinjak-injak hewan atau diinjak-injak ya hewan lah ya gitu Bu. Oke, nah Pak, dari Idea Coffee sendiri ini memproduksi kopi sendiri juga Pak? Merosting sendiri ya, merosting. Jadi kalau kopi itu kan dari hulu ke hilir kan ada rantainya ya. Kalau di hulu kan ada petani, ada prosesor ya, ada trader. Baru setelah itu kalau yang di bawahnya ada sangrai ya, roaster atau penyangrai. Nah, saya masuk dalam kategori roaster juga gitu, menyangrai kopi sendiri. Begitu. Nama produknya juga Idea Coffee Pak? Ya, nama brandnya Idea Coffee. Tapi saya tidak menyediakan kopi dalam origin yang banyak. Jadi paling originnya hanya dari Jawa Barat ya, kemudian dari Gayo, dari Sulawesi Barat, dari Jawa Timur ya. Jadi kalau kopi itu kan originnya banyak ya, dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada di setiap pulau ada sentra kopi. Yang nggak ada sentra kopi itu paling daerah Maluku ya. Maluku itu hanya itu aja sih. Tapi kalau Nusa Tenggara, Papua, Bali, Denpasar, Sulawesi, Sumatera, apalagi Jawa itu semua ada kopi. Tapi saya nggak bisa mengambil semuanya karena kapasitas saya masih kecil, masih mikro. Oke. Ya, buat teman-teman ini bisa juga nih kunjungin di Lazadanya juga ada ya Pak ya? Di mana Bu? Di Lazada. Lazada ada tapi kurang aktif. Yang aktifnya di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Ya. Tokopedia. Tokopedianya juga namanya Idea Coffee ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah Pak, jadi untuk manfaat kopi sendiri itu apa saja sih Pak? Manfaat ya. Jadi gini, kalau manfaat kopi itu kan seringkali kalau kopi Arabica itu kan membuat orang lebih rileks ya, lebih santai. Jadi kalau misalkan mood booster gitulah, untuk kita mau nyari ide, supaya good mood itu biasanya minum kopi Arabica gitu manfaatnya kayak gitu-gitu. Kemudian biasanya juga ada pengalaman teman saya yang habis operasi jantung itu justru sama dokternya dianjurkan setiap hari minum kopi yang asli gitu loh, 1 gelas sehari sekali gitu loh. Itu kalau yang saya tahu. Tapi kalau kopi robusta ya karena kafeinnya tinggi ya, kafein robusta tinggi, maka orang yang biasanya pengen begadang, pengen melek, pengen strong gitu loh, maksudnya staminanya gitu, mungkin minumnya robusta gitu loh. Jadi kalau itu manfaatnya ya bagi setiap orang. Oke, lalu kapan sih Pak waktu yang tepat untuk minum kopi sendiri? Nah, ini sebenarnya juga personal sih ya. Jadi sebenarnya ada teori sih, pernah di-share pernah viral ya. Jadi kalau waktu yang tepat minum kopi itu katanya setelah jam 10 pagi ya, kemudian ada lagi waktu sore. Tapi ya ini masalah selera sih ya. Ada juga kan begini,
Ada yang kopi itu kalau sudah makan ya, sudah makan, sudah sarapan bisa minum kopi gitu. Kalau ada juga orang yang diusahakan dengan cara minum kopi gitu. Jadi sebenarnya secara teori ada waktu minum kopi jam 10 pagi ke atas gitu. Tapi itu kan masalah personal ya, masalah selera. Jadi setiap orang sangat berbeda-beda sih pilihannya. Ada yang pagi, ada yang siang. Kalau belum ngopi belum bisa kerja kayak gitu-gitu kan. Jadi meskipun itu sebenarnya sugesti ya, sugesti. Jadi tapi ya itulah bebas aja sih. Meskipun ada penelitian yang bilang setelah jam 10 pagi. Nah itu minum kopi tengah hari, jadi nggak ngantuk. Ya berarti kopinya Robusta, Bu Erna. Oke. Lalu Pak, tapi sebenarnya aman nggak sih Pak kalau sebelum perutnya itu kosong Pak? Jadi masih perut kosong tapi sudah minum kopi, itu sebenarnya aman nggak sih Pak? Aman Bu, aman. Sebenarnya masalah minum kopi sebelum atau setelah sarapan itu kan masalah budaya, kebiasaan. Saya termasuk orang yang nggak pernah sarapan ya. Saya nggak pernah sarapan dan sampai siang juga nggak makan, masih kuat gitu. Tapi jadi kalau saya mau minum kopi habis makan, setelah makan atau sebelum makan sih nggak ngaruh gitu ya. Biasa-biasa aja, nggak berpengaruh terhadap tubuh saya sepanjang kopinya asli ya. Tapi ada juga orang yang kebiasaannya kalau minum kopi itu harus makan dulu, kalau nggak makan nanti sakit perut atau apa, itu masalah kebiasaan sih ya, masalah kebiasaan aja. Tapi kalau dibilang apakah minum kopi aman sebelum sarapan, aman. Oke, mungkin karena sugesti juga ya Pak. Ya sugesti itu karena salah kaprah tadi Bu. Iya betul. Kalau minum kopi itu jadi strong, jadi awas, jadi melek kayak gitu-gitu sih. Sugesti aja. Betul. Saya sering menjumpai sih Pak kalau yang seperti itu, salah kaprah seperti itu. Begitu. Oke, ada lagi Bu? Oke, ini dari tidak salah. Oh ya, ada beberapa tipe kopi grinder. Apakah tipe grinder itu akan mempengaruhi rasa? Ya, begini Bu, kopi grinder ya. Sebenarnya ada dua macam aja sih. Sebenarnya cuma satu macam ya. Tapi kalau di kedai suka dibedakan antara grinder yang untuk espresso dengan grinder untuk manual brew ya, untuk seduh manual. Kenapa dibedakan? Karena kalau grinder espresso itu kan harus dikalibrasi untuk menghasilkan kehalusan bubuk tertentu untuk satu jenis kopi itu. Jadi biasanya kalau grinder yang untuk espresso, settingan kehalusannya tidak dirubah-rubah karena dia sudah dikalibrasi untuk jenis espresso blend itu. Ya. Sementara kalau grinder yang untuk manual brew, dia bisa dirubah-rubah grain size-nya atau kehalusannya sesuai dengan metode apa yang mau kita pakai. Jadi kalau misalkan kita mau metode tubruk, mau French press, mau V60, mau pakai cool brew, pasti kan settingannya berbeda-beda. Maka kita pakai grinder untuk manual. Jadi tidak dicampur-campur. Jadi biasanya di kedai kopi minimal punya dua grinder, yaitu grinder untuk espresso sama grinder untuk manual brew. Ya. Manual brew biasanya dia juga dipisah lagi. Kalau dia menyajikan manual brew-nya ada yang kopi Robusta, maka dia punya dua grinder untuk manual brew untuk Arabica dengan manual brew untuk Robusta gitu. Kenapa nggak boleh dicampur? Karena kan kopi Robusta itu kan rasa pahitnya itu kan menyengat gitu ya. Jadi takutnya nanti ada konsumen komplain ketika kita habis menggiling kopi Robusta, terus kita pakai untuk menggiling Arabica, maka takutnya masih ada bubuk Robusta yang masuk ke dalam Arabica itu, jadi mempengaruhi rasanya gitu. Rasa si Arabicanya kok ada rasa-rasa Robustanya ini ya, karena grindernya campur ya. Itu makanya sebaiknya grindernya dipisah antara untuk Robusta dengan Arabica. Itu kalau di kedai. Tapi kalau untuk penggunaan personal nggak masalah sih, grinder satu juga cukup lah. Maksudnya untuk gantian, kadang-kala untuk grinding Robusta, kadang-kala untuk grinding Arabica begitu. Jadi cukup satu grinder saja untuk manual brew. Tapi kalau Bapak juga mau satu grinder ini untuk Robusta, untuk Arabica dan untuk espresso, ya bisa aja sih Pak. Tapi takutnya kalau
grindernya ya, untuk espresso itu kan halus banget ya Pak, untuk paling halus. Nanti Bapak rubah lagi ke manual brew yang kasar, nanti Bapak mau giling lagi untuk espresso, maka takutnya nanti Bapak ngebuang-buang kopi untuk kalibrasi gitu loh. Jadi ada yang kopi yang terbuang sia-sia gitu kalau grindernya dicampur antara espresso dengan manual gitu Pak. Gitu Pak. Blade grinder. Oh grinder kopi biasanya bukan blade Pak. Jadi conical ya, conical tuh yang bentuknya segitiga gitu, sama yang flat burn. Jadi rata gini ya. Jadi bukan blade. Bukan bentuknya, bukan, kalau blade itu kan pisau ya Pak pengertiannya ya. Bukan. Jadi seperti nih? Piringan gitulah, piringan tapi ada gigi-giginya, itu hampir menyatu. Begitu Pak Kris. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Kris ya. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Ya. Berapa banyak kopi yang aman dikonsumsi sih Pak setiap harinya? Atau tidak ada batasan? Enggak, gini, pada prinsipnya gini Pak, kalau kita minum kopi, setelah itu sebaiknya kita minum air minum atau air putih itu 3 kali lipat dari kopi yang kita minum ya, karena kopi itu kan mendehidrasi, mendehidrasi itu bikin haus lah gitu ya, bikin haus ya, rasanya bikin haus, tenggorokannya kering gitu, makanya kalau habis minum kopi kita jangan lupa minum air putih. Tidak ada batasan Pak, tidak ada batasan, karena saya pernah punya pengalaman minum espresso sehari 10 gelas juga nggak apa-apa sih Pak, asal diimbangi dengan minum air putih Pak, asal diimbangi dengan minum air putih, kalau bisa 3 kali lipat dari jumlah kopi yang kita minum, maka nggak masalah gitu. Tapi kalau Bapak kebanyakan minum kopi tapi nggak minum air putih, ya itu salah juga Pak, nanti takutnya kurang cairan tubuhnya Pak. Oke, jadi tetap air putih itu harus lebih banyak ya Pak? Lebih banyak dari kopinya. Apalagi kalau minum kopinya espresso ya, itu tambah harus lebih banyak lagi gitu. Begitu. Oke. Selanjutnya Pak, seperti kita tahu bahwa di kopi sendiri itu kan ada kafein ya Pak ya? Ya. Fungsi dari kafein pada kopi itu sendiri apa sih Pak? Sebenarnya yang ada kafein kan nggak cuma kopi ya, teh, coklat, ya kan juga ada kafein ya. Nah, ya fungsi kafein itu juga sama juga dengan kafein yang ada di teh dengan di coklat sih. Kita mengharapkan efek dari kafein tersebut. Jadi kalau kita minum kopi kan sebenarnya yang salah satu yang dicari kan karena kafeinnya ya, karena kafeinnya. Makanya orang minum teh, makanya orang minum kopi gitu kan, gitu. Jadi ya fungsi kafein seperti tadi yang saya sampaikan itu tadi Mbak Tika, untuk relaksasi, untuk supaya melegakan pikiran, melegakan saluran pencernaan darah gitu. Oke. Tapi ada efek sampingnya atau enggak Pak kalau dari kafein sendiri? Ya. Kafein, kalau kafeinnya ketinggian ya, tingkat kafeinnya tinggi ya, maka ya seperti itu tadi. Biasanya kalau saya minum kopi yang kafeinnya tinggi kayak robusta gitu, mau nggak mau sih jantungnya berdebar lebih cepat daripada kalau saya minum kopi arabica gitu Mbak. Efeknya gitu. Jadi mungkin setiap orang sih beda ya. Kalau ada yang biasa minum kopi robusta ya, karena dia mencari kafein yang tinggi ya supaya melek ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak biasa, kafeinnya ketinggian, biasanya jantungnya berdebar lebih cepat ya. Tapi tidak secepat kalau saya ya, tidak secepat kalau minum kopi instan sih. Kalau kopi arabica robustanya yang asli masih bisa terterima lah sama tubuh gitu. Begitu Bu, siapa tadi pertanyaan? Ini lupa. Oke, selanjutnya Pak, ini mungkin saya bicara salah kaprah lagi ya. Untuk kopi sendiri itu sebenarnya boleh dikonsumsi oleh
kayak ibu hamil seperti itu atau tidak sih, Pak? Begini, sebenarnya asam ya, asam di kopi itu sebenarnya ya, asam ya. Jadi kan kalau kita di bahasa Indonesia kan ada asam ya. Kalau asamnya di kopi itu adalah organik acid, asam yang organik. Jadi sebenarnya tidak membuat efek negatif terhadap tubuh. Beda dengan karena dia bukan asam, dia asamnya organik gitu. Jadi itu. Nah, sebenarnya ibu hamil sebenarnya sih sama dengan bapak ibu yang lain yang normal sih, tapi memang biasanya diandokin kalau dia minumnya banyak apa, tapi sebenarnya ini kembali lagi ke ini sih, kembali lagi ke kebiasaan atau ke selera sih Mbak. Jadi saya pernah punya katakanlah murid gitu ya, yang pernah belajar kopi sama saya. Justru waktu pas dia hamil, dia masih minumnya merangkang, nggak apa-apa sih. Ya, tapi sih ada yang hamil gitu ya. Coba dulu misalkan nggak bisa nih ya, kebiasaan nggak minum kopi ya. Kalau dia hamil dia nyoba terus yang salah tubuh. Kopinya asli dulu ya Mbak. Kita sekarang ini ngomong kopi yang asli ya. Kopi yang asli, bukan kopi yang instan, bukan kopi yang saset ya. Jadi anggapnya kita membeli biji kopi atau membeli kopi bubuk ya, terus minta digilingin itu boleh, nggak apa-apa lah ya. Yang penting asli, nggak ada campuran-campuran lain di dalam kopi tersebut, hanya kopi dan air gitu. Kalaupun ada yang nggak kuat dengan pahitnya ya tambahin sedikit sama gula aren boleh lah gitu. Kalau masih kurang nggak kuat sama pahit, tapi jangan ditambahin sama jangan sama gula pasir lah ya. Nanti takutnya kalau gula pasir, apalagi kalau kopinya Arabica, takutnya merusak rasa, merusak aroma kopi Arabica tersebut. Tapi kalau gula aren masih agak bersahabat sama kopi gitu loh. Begitu, Mbak. Oke. Lalu Pak, selanjutnya kemarin saya ada baca artikel nih Pak. Ya. Jadi kopi dalam cangkir kecil itu lebih sehat daripada daripada di gelas ukuran reguler. Apakah itu betul Pak? Mungkin maksudnya gini kali Mbak, kopi dalam cangkir kecil itu maksudnya kopi espresso kali ya, kopi espresso ya, karena kan dia di cangkir kecil gitu. Lebih sehat karena sebenarnya nggak, agak-agak salah kaprah juga sih. Apa hubungannya cangkir kecil sama cangkir besar? Kalau cangkir kecil lebih sehat ya. Cangkir kecil espresso itu kan isinya 30 mili ya. Itu bahan bakunya kopinya itu sekitar 10 gram untuk membuat satu cangkir itu, satu slot ya, satu sloki lah, satu sloki. Bahan bakunya 10 gram kopi. Nah, kalau kopi yang cangkir besar mungkin bahan baku kopinya bisa 12 sampai 15 gram gitu loh. Jadi sebenarnya bukan masalah cangkirnya sih Mbak yang bikin sehat. Kopi yang diminum kopinya apa gitu loh. Ya, betul. Apakah kopi asli ya, kopi asli yang dari Arabica dengan Robusta atau kopi ini, bukan masalah cangkir sih. Iya. Iya gitu. Jadi cangkirnya itu sebenarnya salah kaprah ya Pak? Iya, salah kaprah lagi itu, nggak jelas ukurannya Mbak. Oke Pak, terakhir. Oke. Apakah kopi itu baik untuk diet Pak? Nah, gini, kan ada green bean ya, ada minuman green bean. Jadi sebenarnya ini dipopulerkan sama Dr. Oz ya, Dr. Oz yang di Amerika ya. Kan ada tayangan talk show kesehatan ya, Dr. Oz, tapi yang di Amerika yang asalnya. Jadi dia bilang kalau minum green bean, jadi green bean itu bisa untuk diet. Green bean itu apa? Jadi bukan green bean bahan baku kopi ya. Jadi maksudnya kan kalau Anda buka Tokopedia atau marketplace lah ya, buka marketplace ada namanya bubuk green bean ya, green bean. Bukan green bean ya, apa ya?
Ya, green bean ya. Jadi dia bilang itu. Jadi green bean itu kopi hijau lah ya. Kopi hijau itu baik untuk bisa untuk diet gitu. Tapi itu tidak didukung sama fakta-fakta penelitian sih sebenarnya. Jadi hanya klaim si Dr. Oz ya di Amerika sana bahwa kalau kita minum green bean itu bisa membantu diet gitu. Tapi green bean itu kan sebenarnya kopi biji yang disangrai tapi nggak sampai apa ya, level sangrainya itu sangat rendah ya, nggak sampai belum sampai kecoklatan warnanya ya, masih kehijauan, masih kekuningan, terus itu digiling gitu ya, dibikin bubuk, bikin minuman kayak seperti teh gitu loh. Jadi rasanya mungkin nggak kayak kopi, jadi itu dia bilang seperti itu gitu. Tapi tidak ada fakta atau penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut sih. Tapi memang di pasaran ada yang menjual itu Mbak Tika. Oke. Tak terasa ya Pak, kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi untuk waktu dan waktunya. Semoga bermanfaat ya Pak ya untuk kita semua. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat Mbak. Ini kan masih disambung lagi besok ya. Betul. Besok ketemu di sesi telebinar ya. Di telebinar. Jadi silakan kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi nanti di Telegram. Saya dengan senang hati akan menjawab. Di Telegram mungkin bisa saya lebih mudah chatnya ya, nggak cuman ini. Nanti kalau ada yang mau lihat-lihat lagi tentang cara seduh manual, bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube saya juga ada. Ketik aja Idea Coffee nanti muncul gitu, Mbak Tika. Oke. Dan juga buat teman-teman yang pengen tahu nih produk-produk dari Idea Coffee, bisa langsung mengunjungi link yang tadi sudah dibagi oleh Pak Budi ya. Ya, silakan. Juga mengunjungi di Instagram ya Pak ya? Ya, Instagramnya sama namanya Idea Coffee juga. Oke. Dan juga buat teman-teman terus ikuti kami untuk mendapatkan promo-promo terbaru dan juga produk-produk terbaru dari toko kami. Dan juga tetap stay tune di grup-grup yang sudah tersedia untuk mendapatkan info webinar-webinar yang akan datang. Dan untuk Jumat besok, Jumat minggu depan, kita akan ngobrol-ngobrol seputar how to make your own centerpiece yang akan dipandu oleh narasumber Ibu Wiwin Hospitalia yang pastinya akan menarik sekali. Dan juga buat teman-teman yang mau dapat uang Rp250.000 dengan cuap-cuap di rumah dan buat video, itu bisa banget loh. Bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 082 258 564 425. Atau mungkin besok kita bisa share ya di grup Telegram di sesi telebinar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Budi. Ya, terima kasih Mbak Tika dan teman-teman lain. Saya tunggu besok ya, kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas silakan ditanyakan di Telegram, nanti akan saya coba jawab. Oke Pak, siap. Salam juga buat Ibu Heni Pak. Iya, terima kasih Mbak Tika. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.